Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami ya di podcast SMA Korporat Mahaanali Hasasin Atasari. Baiklah, hari ini kita kedatangan tamu jauh jauhnya ada yang dari Sulawesi, ada yang dari daerahnya Lombok. Kita mau kenalan dulu sama tamu kita yang tambah hari ini. Bersama siapa bang? Ya. Terima kasih. Saya Sofyan Hadi. Kebetulan tadi disebut saya dari Lombok. Untuk saat ini saya masih di Ngabdi di Trensan. The Transa. Iya, Jadi kesini ini nanya sengat ngelitek. di Trensan. Kita tidak lagi dengan siapa yang ganteng dan rupawan. Aduh, Jangan berlebihan lah. oke. Oke, perkenalkan ya. Nama saya Ahmad Mutawakil. Sekarang lagi aktif di pondok pesantren sebagai pembina. Asli saya sebenarnya dari Bandung, Jawa Barat. Oh, dari Jawa Barat. Dari Bandung. Jadi memang sebagian besar teman-teman juga yang kenal dari luar akan itu dari Sulawesi katanya. Itu memang dari awal memang kemarin mengeraminya damai duta inspirasi dari Sulawesi. Kemarin itu perwakilannya. Tapi memang kalau asli itu dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Berarti saya tahu nggak Samtan itu adalah orang-orang hadis ya yang punya kucing di lingkungan. Itu saya biar denger nih ceritanya dari Mas Sofyan dulu. Gimana Mas Sofyan cerita? Jadi awal mula saya menjadi pemerhati di sosial lingkungan ini sebenarnya ketika sudah lulus aliyah itu saya masuk di Mahat Ali itu, tapi kan di awalnya itu saya ketemu dengan angkatan COVID. Lainnya online, 1 tahun itu online, dan saya merasa bahwa ketika online itu ada yang kurang dan dari diri saya, sehingga saya coba bergabung di bank sampah yang ada di desa saya. Sehingga dari sana mulai bergabung menjadi pemerhati di sosial lingkungan. Berarti mulainya dia dari bank sampah diri. Mulainya itu dari bank sampah yang ada di desa, itu ikut dengan terjun langsung lah bersama dengan teman-teman yang ada di desa. Iya. Sebelum saya ke Mas Mutawakil ya, saya mau tanya Mas, Motivasi saya sebenarnya di pondok saya yang dulu itu ya, sampai sebenarnya di rata-rata pondok pesantren ya, itu penghasil sampah terbesar salah satu. Iya. Dan juga kita gak bisa pungkiri bahwa lingkungan yang ada di pesantren itu sebenarnya kalau ditata dengan rapi dan kalaupun lingkungannya itu diperbaiki, itu akan menjadi cerminan dan juga motivasi bagi lembaga luar seperti itu. Sehingga dari sana saya termotivasi bagaimana saya menjadi santri yang tidak hanya ngaji. Jadi walaupun ya kita ngaji, tapi paling enggak kita balance antara ngaji kita dengan lingkungan, antara apa namanya itu, motivasi agama ya dengan juga motivasi lingkungan. Luar biasa sih cuma gue ya. Heran kan. Kalau Mas Mutawakil sendiri, itu motivasinya kan tadi saya udah bilang nggak dari mahasiswa hadis yang biasa kita dikenal dengan orang kolot dan orang Sunda, tapi peduli weh masalah teraringan. Tapi peduli masalah bersih. Itu kan kalau Mbak baru badan diri sendiri gitu. Gimana? Sorry Mas. Permulaan saya mulai terjun di isu lingkungan dan juga pengabdian itu pertama kali pengabdian di pondok pesantren dulu. Itu kebetulan saya ditugasi sama teman-teman karena pengabdian dulu itu saya tidak langsung ke Mahat Ali, tapi ada apa ya, transisi pengabdian di Sumeneb kali ya. Di situ ada juru kunci sebagai pengelola sampah. Jadi setiap hari kita ngambil sampah dari pondok putri dan juga pondok putranya juga. Dan itu memang kendala yang paling besar itu salah satunya yang tadi disinggung oleh Kang Sofyan juga tadi, yakni banyak sekali menghasilkan sampah dari pondok pesantren, dan ini bagaimana solusinya supaya tidak hanya dibuang dan dibakar, tapi pada akhirnya ada goals yang bermanfaat. Terutama kalau misalkan bentuknya seperti pakaian, itu bisa didaur ulang dan dipakai kembali oleh masyarakat. Dan itu pada akhirnya, dan karena alasan terjun dari apa namanya pengambilan tani dan juga adanya apa ya, keterkaitan saya terhadap lingkungan, terutama risih terhadap lingkungan, sering sekali
saya tuh ya istilah kepanasan, terus malam-malam tiba-tiba cerah juga kan, itu kenapa sih gitu kan. Karena kan daerah saya tidak seperti itu, karena emang agak pegunungan gitu kan. Oh daerah sini berbeda, makanya saya cari ya, ternyata ada satu dampak yang sekarang memang isunya itu sangat udah terangkat, yakni isu perubahan iklim. Dan itu juga menjadi landasan dan juga motivasi saya pada akhirnya membuat skripsi dengan judul bagaimana cara menjaga keseimbangan. Oh skripsinya jadi kalau jak native tadi. Wow, itu coba saya tambah penasaran malah. Gimana itu? Bisa Jadi itu. ya motivasinya memang dari beberapa terutama kitab Ayatul Bi'ah yang disusun oleh karangan dari Imam Yusuf Al-Qaradawi dan juga dari Kiai Haji Ali Yafi dengan judul Merintis Fikih Lingkungan. Ya, LV yang kita kenal dengan beliau tuh dulu banyak Ini dari ulama dari Sulawesi. Dan beliau juga alasannya itu dua ulama itu mendasari bahwasanya isu lingkungan itu masuk kepada maqasidus syari dari Doruria Al-Khamsah. berarti isu lingkungan kan masuk ini ya salah satu tujuan apa yang dia Tujuan seperti itu. seperti itu. Berarti ya. Saya kembali ke Mas Hasan Hadi. Berarti kan tergerak dari hati, ada kumpulan pemuda di desa, ya Bang Dosa kata dia, ya itu yang sampai perintahkan kan ini Mas. Kok maaf, apakah di bahaya atau memang ada duitnya ada gitu ya? Kita kan semua terkenal Mas. Kalau nggak ada duit nggak jalan. Nggak ada kopinya kan nggak jalan di podcast gitu kan. Itu gimana? Sebenarnya kalau kita terjun di dunia volunteer Iya. ya kan atau isu sosial lingkungan seperti ini, itu jauh dari kata bayaran ya. Harus jauh dari kata bayaran. Nah, tuh. Ya jadi kita sesuai dengan niat kita dan motivasi kita dari awal ya, seperti itu. Bahwa sebenarnya isu sosial lingkungan di Indonesia ini saja kan kita tidak hanya kalau hanya pemerintah saja yang jalan itu kan nggak mungkin selesai. Maka sampai sekarang kan kita bisa melihat lah bagaimana lingkungan saat ini perubahan iklim juga sangat berdampak bagi lingkungan kita saat ini gitu. Sehingga kalaupun kita misalkan sebagai sarjana hadis di jangan langsung juga kan sulit. Tuh sehingga ya seperti itu bahwa kita nggak ada bayaran jadi tergerak dari hati untuk masyarakat dan mungkin itu yang bisa kami berikan bahwa sarjana hadis juga bisa ikut terjun di isu sosial. Nah, luar biasa. Kalau Mas Mutawakil, ada bayarannya? Ya, kalau untuk ini mungkin berkaitan ya khidmah kepada pesantren. Khidmah ya. Khidmah kepada pesantren itu awal mula khidmah kepada umat ya. Jadi ini juga menjadi penggerak juga kan karena bayaran itu emang dari kesadaran. Dan memang problem sekarang kenapa isu lingkungan itu emang terpinggirkan itu karena memang kurangnya doktrin dari agama. Iya benar-benar. Mengenai bagaimana isu lingkungan ini menjadi salah satu hal penting. Itu bisa dijadikan orang yang merusak lingkungan itu sebagai dosa. Harusnya seperti itu. Tapi jarang memperhatikan ya sih. Nah ini harusnya kita gaungkan sebagai lulusan dari keagamaan terutama hadis bagaimana mengangkat isu-isu ini sebagai prioritas untuk menjaga keberlangsungan. Menjaga marwah juga tuh Mas. Biar santri tidak dijerat kolot. Itu mungkin hanya pemikiran mereka-mereka yang mungkin melihatnya dari segi keseharian, season gitu ya. Keseharian, tapi sebenarnya pemikirannya itu udah lebih modern. Iya. Itu bisa dipadukan dengan keilmuan sekarang. Tapi ini saya mau tanya ke Mas Hasan nih. Itu kan kadang banyak Mas celutukan dari orang-orang yang nggak suka dengan pesantren. Ya, nggak suka dengan pesantren, lihat tangannya kamarnya kotor. Apakah fakta seperti itu memang terjadi di lapangan atau memang itu bagian dari proses tarbiyah di anak-anak? Sebenarnya untuk kebersihan di lingkungan di pondok pesantren di Tebu Ireng itu kalau masalah lingkungannya itu alhamdulillah karena sudah terorganisir ya. Saya merasa bahwa kebersihan di Tebu Ireng itu sudah berjalan. Sudah berjalan. Bisa kita lihat mulai dari pengolahan sampahnya pun sudah. Dan itu yang saya mungkin
so pesantren-pesantren lain perlu ditiru. Karena dengan ada bank sampah Tebu Ireng kan. Iya, ada yang Tebu Ireng itu punya bank sampah dan itu artinya sampah-sampah yang ada di Tebu Ireng Fusan maupun di Trendsign iya. bisa diolah, dan di Trendsign pun kedepannya katanya itu akan membuat juga bagaimana ada pengolahan industri dari sampah itu, karena memang seperti yang dibilang tadi, pondok pesantren itu penghasil sampah berbahaya yang terbesar. Tapi alhamdulillah sejauh ini saya melihat bahwa Tebu Ireng itu sudah dalam bidang sampah dan juga kebersihan itu sudah terorganisir dan sudah terrealisasi. Tadi kan sampean kan bilang tadi ini Mas, memang sudah terorganisir. Tapi kan memang kadang-kadang itu memang ya kadang oknum sih Mas ya yang buat kadang kayak memojokkan kan. Iya, Karena pesantren tuh bungu, kolot, nggak ada bentuk sama sekali. memang ada di beberapa pesantren yang belum terorganisir secara keseluruhan. Itu ada, tapi ya itulah kritikan mungkin yang perlu kita terima, dan kita sebagai di dalam pesantren, berarti di pesantren juga itu bisa kita terima dan kita perbaiki sebagai orang yang ada di dalam pesantren gitu. Karena ya apapun bentuk kritikan dari orang-orang yang di luar pesantren tentang pesantren itu sendiri pasti ada plus minusnya seperti itu. Ya kita harus tetap terima itu, dan kita harus jadikan itu sebagai motivasi kita untuk bisa menjadi lebih baik di khususnya di bidang lingkungan lah seperti itu. Berarti kan kalau saya dengar ceritanya sampean, ceritanya Mas Mutawakil, ini kan ini melawan pemikiran orang-orang yang bahwasannya pemikiran dalam pesantren itu kolot. Pesantren itu kumuh. Berarti ini Mas, ketika dulu daftarnya ketika daftar terenter gitu ya, melawan sampai Mas Mutawakil itu ketika dilihat sama orang-orang, ini loh sarjana. Itu gimana Mas? Kayaknya seru tuh kalau kita membahas. Keren nih, ada anak orang Islam yang kayak memang benar-benar menerapkan hukum-hukum Islamnya gitu Mas. Terkait itu saya izin jawab. Iya. Untuk pertama kali orang mengenal kita di ranah pengabdian volunteer itu sebenarnya bukan dari apa ya, kita backgroundnya bukan, tapi karena kita programnya apa. Jadi kita program ke depan pengabdian di yang dituju, tempat yang dituju itu apa saja, dan indikator keberhasilannya seperti apa, dan itu sebanding dengan teori apa yang kita angkat dengan masalah yang ada, teorinya apa, dan pada akhirnya bakal menghasilkan satu program. Dan yang dinyatakan sebagai itu volunteer baik, itu diambil dari programnya. Emang saya sendiri dikenal sebagai santri itu di akhir. Oh, di akhir loh. Bukan di awal. Iya. Seperti itu. Berarti di orang baru tahu ternyata kan serajin dan semersih itu santri deh. Gitu. Itu mungkin di akhir, apakah di akhir. Tapi karena memang pertama kali kita wawancara, itu ya tetap pakai kopea, saya kopea Muslim. ya enggak muslim juga sih. Pakai meja gitu lah. Dan itu memang mungkin pertama kali yang melihat kan hanya pewawancara, tidak keseluruhan. Dan keseluruhan tahu tuh kita santri itu dari sikap, dari bahasa, dari bagaimana kita merespon kepada teman-teman kita sendiri. Itu sih yang Lebih eksisnya kepada berfriend dan semuanya. ya kepada orang lain. Luar biasa saya. Maksudnya saya malah termotivasi nih mau ikut juga nih. Ya. Kalau dari Mas Sofyan Hadi Mas terkait dengan masalah volunteer tadi itu ngapain sih gitu? Terus apa sih yang bisa mengangkat nama Mahasantri gitu kan dari luar biasa. Sebenarnya kita sudah terjun langsung di dunia volunteer isu sosial lingkungan dengan background kita sebagai santri atau mahasantri, itu sudah menunjukkan bahwa kita sebagai mahasantri itu bisa untuk berkontribusi dalam isu sosial lingkungan yang ada di Indonesia ini seperti itu. Terlebih sekarang kan salah satu cita Prabowo atau Presiden kita itu kan fokusnya juga di salah satunya di sosial lingkungan gitu. Makanya ketika ada teman-teman mahasantri yang tergerak dalam bidang penelitian, dalam bidang volunteeran, itu saya sangat mendukung penuh. Ya. Terlebih saya melihat juga Dema itu kan ada programnya yang bidang pengabdian di Wonosalam itu sangat luar biasa, dan
mungkin itu kedepannya perlu tetap harus dijaga dan mungkin kalau bisa jangkauannya yang mungkin lebih luas. seperti itu. Jadi itu harus tetap kita sebagai mahasantri itu tetap kita lestarikan dan itu kalau bisa kita jangkauannya lebih luas. Ya ini dipotong-potong ya Mas, di share ke grup KBD. Jadi motivator gitu tadi Mas. Diminum Nah, ya terima kasih. biar gak serat ya kan ya. Dari pengalaman Senin tadi ya sudah mendapatkan ilmu volunteer dari luar sana kan untuk tuh out yang namanya terus yang bisa diberikan anak-anak yang lain-lain. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk menjawab itu mungkin ini kan lebih ke maslahat lebih ya, Mahadali ya, bukan hanya saya sendiri ya. Itu kedepannya memang ini bukan hanya sekedar motivasi saja, tapi kedepannya memang kalau bisa dijadikan volunteer ini sebagai bahan yang pertama, bagaimana cara kita menyusun program ataupun bagaimana ide atau inovasi kita dalam pengabdian itu seperti apa. Dan kalau misalkan dengan erat kaitannya dengan sosial lingkungan, itu bagaimana penerapannya seperti halnya saya, misalkan kemarin itu pengabdian di Padang, itu lebih menekankan bagaimana penerapan lingkungan, isu lingkungan ini apa ya, menggait ataupun mengambil filosofi-filosofi dari hadis ataupun filosofi-filosofi dari doktrin agama, sehingga kedepannya itu menjadi satu apa ya, menggugah para teman-teman di Madali terutama itu menjadi satu prinsip pada akhirnya bagaimana cara menangani lingkungan itu sendiri. Itu bentuk apa? Bentuk outputnya dalam apa ya, ranah dari tadi prinsip itu bisa lebih banyak. Seperti halnya bagaimana nanti mengelola sampah supaya menjadi kerajinan, bagaimana mengelola sampah yang sifatnya itu lebih ke apa ya, tumbuh-tumbuhan atau yang bisa dimanfaatkan itu bisa jadi pupuk, itu bisa. Dan itu memang awal mulanya memang harus dibuahkan di apa ya, dimotivasi dari beberapa doktrin-doktrin ataupun dari hadis tadi. Berarti Mas Santri nggak harus ngaji, tapi juga ngaji. Ya harusnya implementasi itu iya benar sih dari hadis itu seperti apa, bukan hanya dibaca atau dimanain aja. Kadang pun salah kita Mas kadang. ya mungkin banyak mau ngaji salah bawa kitab. Gitu. Atau masih nanyain ini halaman pasal gitu kan. Kebangetan ya Mas. Ya. Ini Mas, saya mau tanya lebih spesifik ya. Ini tempat pengabdiannya sama atau gimana? Satu di apa namanya, mungkin alirannya sampah nih, ada yang laut gitu kan, kurang fair ya gitu. Ya, kalau saya di beberapa bidang memang pernah di sosial lingkungan ini khususnya itu kan termasuk juga di misalkan kemarin saya di contohnya di Lombok Tengah di Desa Serong Belanak dulu. Kebetulan kita juga sama sebenarnya masalah isu sosial lingkungan ini bagaimana sebenarnya kita mengajarkannya benar tadi kita doktrin dari awal. Sebenarnya kalau kita doktrin dari awal itu akan lebih mudah. Makanya kita perlu misalkan kayak kita misalkan ada kegiatan volunteer untuk pengabdian itu bagaimana isu sosial lingkungan ini kalau bisa di generasi-generasi di bawah kita. Iya. Itu juga harus tetap digaungkan. Misalnya ke adik-adik yang mungkin masih SD, mungkin masih SMP itu kan masih perlu doktrin yang lebih ya supaya bisa menjaga lingkungannya. Dan itu yang perlu. Maka kemarin itu di Lombok Tengah khususnya di Desa Selong Belanak itu kita coba bagaimana mengedukasi adik-adik yang di sana bagaimana supaya menjaga lingkungannya lebih tertata dan juga lebih rapi. Dari mulai kecil ya di doktrin. Iya, harus seperti itu memang. Berarti Mahat Ali punya peran besar ya? Iya, benar. Apa namanya? Mau punya peran besar untuk tentang kontribusi dalam ekologi seperti ini. Iya. Gimana? Tentu kontribusi kita sebagai mahasantri, mahasiswa dan juga mahasantri ini kan kita salah satunya di bidang pengabdian masyarakat itu dan juga termasuk di salah satu tridharma perguruan tinggi itu kita sebagai peneliti juga itu tentu kalau bisa ke depannya ya salah satunya mungkin di media-media ini tetap kita narasikan tentang bagaimana Islam dan juga lingkungan itu bisa masuk ataupun kita sebagai sarjana hadis kita narasikan tentang hadis dan juga isu-isu lingkungan
Seperti yang misalkan Mas Mutawakil yang tadi, dari Mas Randi skripsinya itu sangat memotivasi, artinya generasi-generasi yang atau kita semua lah yang berkecimpung di dunia sosial lingkungan ini, itu sangat termotivasi ketika misalkan mempunyai mungkin, teman yang sekiranya itu menulis di, skripsinya atau di mungkin artikelnya tentang, sosial lingkungan, itu juga sangat bagus seperti itu. Dan juga, mungkin ke depannya salah satunya yang tadi ketika pembentukan program kerja di mungkin di SMA-DEMA itu bisa tetap diimplementasikan masalah program pengabdian masyarakat ini, khususnya di bidang sosial lingkungan. Itu kalau bisa, tetap digaungkan. Itu maka akan bisa, mengubah paling enggak ya, membantulah ya. Itu luar biasa sekali Nat. Itu arahan sangat jelas untuk kami sebagai adik-adik kelas lingkungan untuk meneruskan Iya. isu ekologi ini. Nah, sebentar ya, itu apa namanya? Saya mau Mas Tawakil. Saya penasaran skripsinya itu tentang lingkungan gitu ya. Cuma hanya sekedar skripsi atau memang ini loh harus saya terapkan tiba-tiba. Ya. Sebenarnya ini lebih kepada bagaimana kita pada akhirnya bukan hanya sekedar menulis, bukan hanya sekedar ide ya, tapi bagaimana ide dan tulisan itu bisa diaplikasikan. Dan pada akhirnya karena saya juga melihat memang kan krisis saat ini adalah kekurangan sosok figur dari ulama yang jihadnya itu di lingkungan itu Wah, ya sangat ini sehingga pada akhirnya kita sebagai sarjana atau lulusan dari hadis itu kan umum sekali ya cakupan bidangnya ya. Ini bisa kalau kita ngambil dari segi lingkungan, kita ngambil isu lingkungan dalam perspektif hadis itu bisa dan itu bakal membuka cakrawala baru terutama ya tadi minimnya doktrin dan juga motivasi daripada masyarakat umumnya bagaimana adanya satu prinsip atau pilar yang bisa dijadikan satu pegangan. Bagaimana nih alasan kita untuk terus melestarikan bumi dengan beberapa tadi dari hadisnya, dari fatwa ulamanya itu harus terus digaungkan. Itu sih PR besar ya. luar biasa nih. Masih aja tuh, kalau saya boleh tambahi, di Tebuireng ini sebenarnya dulu kita punya Kiai Solahuddin. Benar itu. Jadi beliau itu saya rasa sebagai kita sebagai bukan santri, beliau santri beliau itu cocok banget untuk meneladani beliau. Karena kan kita tahu beliau bahwa sampai saat ya bisa di asal muasal Iya. Tebuireng menjadi sebersih ini. Yang katanya nanti sampah itu Ya, spam yang gitu. ketika ada satu sampah pun beliau pungut. Berarti ya luar biasa bisa menjadi figur buat kita, jadi contoh buat kita Tentang masalah bagaimana ninja dan lingkungan. Berada di segmen akhir Mas, sebelum ini berakhir ya, saya minta kesan dan pesan dari sampean sebagai volunteer santri lah, saya bangga banget misalnya volunteer santri untuk semua nanti yang nonton video dari sampean Mas Edo. Kalau dari saya, seperti yang dibilang tadi, santri tidak hanya mengaji, tapi santri harus juga bisa turut serta dalam membangun lingkungan yang lebih baik lagi itu. Terlebih alam ini kan ciptaan Tuhan, ya. Terlebih kita sudah sebagai santri sudah mengkajilah ayat-ayat, hadis-hadis yang berkaitan tentang lingkungan dan alam itu sendiri gitu. Yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam ini dengan sebaik-baiknya dan tentu ketika alam ini kita jaga dengan baik, maka alam juga akan menjaga. Maka bagaimana kita sebagai santri yang sudah mengkaji ayat-ayat, hadis-hadis yang berkaitan dengan alam itu sendiri untuk bisa menjaga alam ini dengan sebaik-baiknya sehingga alam itu juga akan menjaga kita lebih baik gitu. Luar ini tidak saya. Kalau mau cerita sana dengan dari Mas Mutawakil untuk yang nonton benar ya. Oke, untuk teman-teman yang terus sampai akhir menonton kita, pesan dari saya dan juga mungkin sedikit kesan juga untuk pertama kali ikut volunteer dan juga pengabdian masyarakat itu memang harus dari motivasi diri kita sendiri sebenarnya. Memang ada dari eksternal karena ada motivasi lain, tapi akhirnya memang yang menggerakkan tuh kita sendiri. Kita sebagai santri seharusnya memang harusnya berkontribusi. Kita ya aset dari bangsa yang sebenarnya harus bukan hanya dulu berjuang untuk memerdekakan rakyat, merawat lingkup itu juga jadi pokok sebenarnya. Jadi jangan dijadikan santri terlihat ini santri volunteer ini harus udah menjadi kewajiban kita.
Karena kita harus berkontribusi sejauh dalam berbagai isu. Karena kita udah diajarkan di pondok pesantren mana mengelola lingkungan, bagaimana cara berinteraksi dengan teman sekitar. Itu juga merupakan ada pembelajaran terhadap sosial lingkungan. Dan pada akhirnya semoga kita menjadi seseorang bukan hanya menjadi ulama, tapi menjadi cendekiawan atau menjadi aktivis di bidang sosial lingkungan seperti itu, dan pada akhirnya memberikan dampak yang besar kepada masyarakat. Oke. Cukup seru ya obrolan kita pada hari ini bersama Sofyan Hadi dan Denis Mutawakil. Mungkin kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Saksikan terus podcast Mahat Alif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.